nama saya Renhard Novandri Seloho, NIM 230306066. Di sini saya akan buat tugas video pembelajaran mata kuliah Ilmu Produksi Ternak Unggas. Pada kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama saluran reproduksi unggas jantan, yang kedua saluran reproduksi unggas betina, dan ketiga itu proses pembentukan telur dan lama pembentukan telur pada unggas betina. Nah, yang pertama itu saya sudah menyiapkan kertas kosong untuk menggambar organ-organnya. Nah, kita mulai dengan menggambar organ yang pertama, yaitu saluran reproduksi unggas jantan. Oke, berikut merupakan organ reproduksi unggas jantan. Berikut merupakan organ reproduksi jantan yang dimulai dari berbulat ini yang namanya testis. Pada unggas, testis terletak di dalam rongga perut yang berdekatan dengan tulang belakang. Nah, tidak seperti mamalia yang umumnya, testisnya berada di luar tubuh. Unggas memiliki testis internal atau terdapat di dalam bagian tubuh. Nah, testis ini memiliki fungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Testis ini memiliki ukuran yang berbeda, yang dimana testis kiri biasanya lebih besar dibandingkan dengan testis kanan. Setelah testis terdapat yang namanya epididymis. Nah, dari testis, sperma akan bergerak ke namanya epididymis ini. Ini merupakan saluran berlekuk yang melekat pada testis. Nah, adapun fungsi dari epididymis yaitu sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sementara sperma. Nah, di sini di epididymis ini sperma akan mengalami yang proses namanya pematangan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya sperma akan bergerak ke vas deferens. Vas deferens bisa dilihat yang saya gambar memanjang dari epididymis menuju ke kloaka. Nah, vas deferens memiliki fungsi sebagai pembawa sebagai saluran pengangkut sperma dari epididymis hingga ke kloaka. Nah, yang terakhir kali itu yaitu kloaka. Kloaka ini merupakan tempat bermuaranya 3 sistem, yaitu sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Nah, di sini bisa dilihat kloaka. Pada proses perkawinan unggas, kloaka jantan akan ditempelkan ke kloaka betina. Itu disebut dengan kloakal kiss. Nah, bisa dilihat. Pada unggas ini berbeda dengan mamalia, di mana unggas tidak memiliki penis yang menonjol. Namun beberapa unggas memiliki penis menonjol seperti bebek, angsa, dan beberapa jenis unggas air. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu saluran reproduksi unggas betina. Coba saya gambar.
Nah, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu saluran reproduksi unggas betina. Dimulai dari bagian paling atas ini disebut ovarium. Pada unggas dewasa, umumnya hanya ovarium yang kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan yang sebelah kanan mengalami regresi. Nah, ovarium ini berisi banyak sekali folikel dengan berbagai ukuran yang berisi sel telur dalam berbagai tahap perkembangan. Nah, fungsi ovarium ini adalah menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Ketika sel telur matang akan terjadi yang namanya ovulasi, yang dimana sel telur dilepaskan dan ditangkap oleh infundibulum. Infundibulum ini berbentuk seperti corong yang memiliki fungsi untuk menangkap sel telur dan juga menjadi tempat terjadinya fertilasi jika ada sperma yang datang. Nah, dari infundibulum sel telur bergerak ke namanya magnum. Sini magnum. Magnum ini merupakan bagian terpanjang dari saluran oviduk. Nah, magnum ini merupakan sebagian besar putih telur atau albumen yang dihasilkan dan ditambahkan ke kuning telur. Nah, selanjutnya telur bergerak ke ismus. Di sini bisa dilihat ismus. Ismus merupakan bagian yang lebih sempit dari saluran oviduk. Nah, seperti yang saya gambar di sini, di ismus membran atau selaput telur terbentuk. Nah, ada dua membran yaitu membran dalam dan membran bagian luar. Nah, setelah itu setelah dari ismus tadi, telur akan masuk ke uterus atau sel gland. Nah, uterus di sini sebagai bagian yang paling lebar saya gambar. Di uterus inilah kerabang telur terbentuk. Kerabang ini tersusun dari kalsium, karbohidrat dan karbohidrat yang disekresikan oleh kelenjar di uterus. Nah, bagian terakhirnya itu bagian terakhir adalah vagina yang saya gambar sebagai jalur keluarnya telur dan juga sebagai tempat penyimpanan sperma di sperm host glands. Akhirnya telur keluar melalui kloaka. Ini kloaka yang sama seperti pada unggas jantan juga merupakan muara dari sistem pencernaan dan ekskresi serta reproduksi. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana proses pembentukan telur dan waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapnya. Proses pembentukan telur itu dimulai dengan ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Nah, yang dilepaskan ini merupakan kuning telur atau bisa disebut yolk beserta germinal disk. Nah, ovulasi dikendalikan oleh hormon LH dan hipofisis. Setelah dilepaskan, sel telur ditangkap oleh infundibulum tadi. Nah, di infundibulum jika ada sperma, fertilasi akan terjadi pada germinal disk. Sel telur hanya menghabiskan waktu sekitar kurang lebih 15-30 menit di infundibulum. Kemudian sel telur bergerak ke yang namanya tadi magnum. Di magnum itu ini dari lebih jelas. Di magnum putih telur ditambahkan. Proses ini memakan waktu sekitar kurang lebih 3 jam. Dari magnum telur bergerak ke ismus. Ini ismusnya. Di ismus membran telur mulai terbentuk. Telur berada di ismus selama kurang lebih 1-2 jam. Setelah itu telur masuk ke namanya uterus. Yang di uterus itu inilah telur menghabiskan waktu selama yang bisa disebut yang paling lama. Kurang lebihnya itu sekitar 18-20 jam. Selama berada di uterus terjadi dua proses penting, yaitu penambahan cairan ke putih telur atau bisa disebut pumping dan pembentukan kerabang telur atau cangkang telur. Kerabang telur terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat secara bertahap. Nah, di vagina lapisan kutikula ditambahkan sebagai pelindung terakhir sebelum telur keluar melalui kloaka. Jadi, dapat disimpulkan waktu total dalam
pembentukan telur mulai dari ovulasi sampai telur keluar kurang lebih sekitar 24 sampai 26 jam. Karena proses yang cukup panjang ini, unggas biasanya bertelur dengan interval sekitar 24 sampai 27 jam dan biasanya terjadi di pagi dan siang hari. Nah, demikianlah penjelasan video saya mengenai sistem organ reproduksi jantan dan saluran reproduksi betina serta pembentukan telur dan lama pembentukan telur. Semoga informasi yang dapat saya sampaikan berguna. Sekian, terima kasih.